warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Sita Febriana dengan NPM 240109035. Di sini saya akan menjelaskan pemrograman dasar mata kuliah algoritma dan pemrograman. Yang pertama, sebelum melakukan pemrograman, kita harus membuat folder terlebih dahulu. Setelah membuat folder, kita membuat file dengan cara mengklik File, New File, lalu klik New Java File. Setelah itu, kita pilih kelas dan kita memasukkan input the class name. Jadi, nama pemrograman yang ingin dituliskan. Namun, di sini saya telah membuatnya dengan judul algoritma dan pemrograman dasar. Yang pertama, di sini menggunakan struktur kondisional if, else, if, dan else untuk mengontrol alur eksekusi programan. Lalu, public static void main digunakan untuk menerima argumen dari command line. String waktu di sini saya menggunakan waktu siang, bisa diubah menjadi pagi ataupun malam. Lalu if waktu equals digunakan untuk membandingkan isi dari dua string. Jika waktu yang dimasukkan adalah pagi, maka sistem output yang keluar adalah selamat pagi, semangat belajar. Namun, jika waktu yang dimasukkan adalah siang, output yang keluar adalah jangan lupa istirahat, semangat terus. Dan jika waktu yang dimaksudkan adalah malam, output yang keluar adalah belajar malam juga boleh, tapi jangan begadang. Namun, jika waktu tidak ada di antara ketiga ini, maka output yang keluar adalah waktu tidak dikenali. Saya di sini menggunakan string waktu siang. Untuk membuktikannya, kita akan memulai run Java. Output yang keluar, jangan lupa istirahat, semangat terus, karena saya memasukkan waktu siang. Untuk selanjutnya, kita ke soal kedua, yaitu menghitung biaya parkir. Yang pertama, public class-nya menghitung biaya parkir sesuai dengan judul yang kita masukkan. Public static void main-nya merupakan main string digunakan untuk menerima argumen dari command line. In merupakan tipe data bilangan bulat. Dimasukkan lama parkir, yaitu di sini saya menulis angka 2, bisa diubah sesuai kebutuhan. Lalu, in-nya total biaya dituliskan dengan angka 0. Masih menggunakan struktur kondisional if, else, if. Yang pertama, jika lama parkirnya hanya kurang dari 1 jam, maka program akan menampilkan lama parkir tidak valid. Jika lama parkirnya 2 jam, maka 2 jam atau lebih dari 2 jam, maka total biaya parkirnya itu akan keluar di sini 3.000. Lalu di sini angka bintang di sini merupakan operator aritmatika yang berarti perkalian. Sehingga dan minus di sini merupakan pengurangan. Jika total biaya parkirnya 3.000, lama parkirnya kurang dari 2 jam,
sistem output akan mengeluarkan sesuai dengan yang kita masukkan. Akan kita contoh. Di sini total biaya parkir 3.000 karena kita memasukkan total biaya parkirnya 3.000. Untuk soal yang ketiga adalah menilai kelulusan dan predikat. Menilai kelulusan dan predikat. Di sini masih menggunakan in, yaitu tipe data bilangan bulat, yaitu nilainya di sini 90. Bisa diubah sesuai nilai mahasiswa. Jika nilainya lebih dari 95, maka output yang keluar adalah lulus dengan predikat A. Jika nilainya lebih dari 70, maka output yang keluar adalah lulus dengan predikat B. Jika lebih dari 60, maka output yang keluar adalah lulus dengan predikat C. Dan jika tidak dari ketiga itu, maka output yang keluar adalah tidak lulus. Di sini, output yang keluar lulus dengan predikat A, karena nilai yang kita masukkan adalah 90, sesuai dengan pemrograman yang telah kita buat. Selanjutnya, untuk soal keempat, di sini in-nya masih merupakan tipe data bilangan bulat. Kehadirannya 85%, yaitu keaktifannya 70%. If kehadiran kurang lebih dari 80% dan keaktifan lebih dari 70%, sistem output yang keluar adalah baik. Dan jika kehadirannya lebih dari 80 atau tanda ini merupakan arti dari kata atau keaktifannya lebih dari 70, sistem output yang keluar adalah cukup. Namun, jika tidak dari kedua itu, maka sistem output yang keluar adalah perlu diperbaiki. Maka akan kita buktikan. Output yang keluar adalah baik karena nilai yang dimasukkan nilai kehadiran adalah 80% dan 85% dan keaktifannya 70%. Untuk yang terakhir itu data mahasiswa. Yang pertama, menggunakan variabel string nama. Nama bisa disesuaikan, umur, IPK, dan jumlah tugas bisa disesuaikan dengan mahasiswa. Double tugas selesai konversi ke tipe data double agar hasil pembagian tidak dibulatkan. Tugas selesai dibagi dengan jumlah tugas untuk menghitung proporsi tugas yang selesai. Sistem outputnya nama titik 2 nama. Lalu jika IPK-nya kurang lebih dari 3,5 dan presentase tugasnya lebih dari 80, sistem output yang keluar adalah lulus dengan pujian. Namun jika IPK-nya lebih dari 3,0 dan presentasi tugasnya lebih dari 70, maka output yang keluar adalah lulus baik. Jika tidak dari semua kedua itu, maka output yang keluar adalah perlu meningkatkan prestasi.
Karena di sini kita memasukkan mm, jumlah tugas yang selesai 10 dan tugas selesainya 9, maka presentase tugas selesainya 90. Dan 90 itu masuk ke dalam presentase tugas selesainya lebih dari 80. Maka output yang keluar adalah status lulus dengan pujian. Sesuai dengan output yang keluar, status lulus dengan pujian. Baik, sekian penyampaian dari saya. Maaf apabila banyak kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.